Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada kawan-kawan yang telah berhadir dan meluangkan waktu untuk bisa berhadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Baik, sebelum kita melanjutkan acara sesi selanjutnya, yaitu alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang dari kalian ingin memimpin berdoa? Tidak. Coba. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah doa sudah dibacakan dan sekarang kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu di mana apakah di antara kalian sudah mengetahui apa itu bimbingan konseling Islam ataupun konseling Islam? Baik, konseling Islam merupakan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya sendiri di sini, kepada klien, yaitu kawan-kawan semua yang dimana kalian itu mengalami masalah yang mungkin masalah tersebut tidak sanggup kalian pikirkan sendiri, tidak sanggup kalian selesaikan sendiri, ya di sini di forum ini kita selesaikan sama-sama. Baik, adapun tujuan dari konseling ini sendiri yaitu membantu klien untuk menyelesaikan masalah supaya tidak depresi ataupun stres karena tidak sanggup menyelesaikannya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu sesi perkenalan, dimulai dari saya terus dilanjutkan ke sebelah kanan saya. Nanti sebutkan nama, daerah asal, warna kesukaan, lalu say hi kepada orang yang bukan nama. Nama saya Akil Munif, saya berasal dari Lamlo, warna kesukaan warna hitam. Selanjutnya, nama saya Nopal Aziz, asal Jalil, kesukaan warna hitam. hai Nopal. Nama saya Rahman, asal Nila, warna kesukaan biru. Hai, Nama saya Rahman Haikal, asal Kamboja, warna kesukaan agak ke biru-biru. Hai Rahman. Perkenalkan, nama saya Abdul, asal Sigli, warna kesukaan support. Perkenalkan, saya Adel Aksar, asal Merdu, warna kesukaan merah. Hai Zria. Hai Zria. Hai. Selanjutnya, Nama saya Menawar, asal Merdu, warna kesukaan merah. hai Rahman. Selanjutnya, Nama saya Isanul, asal Abes, warna kesukaan kuning. hai Sanul. Selanjutnya, Nama saya Saifullah, biasa dipanggil Bang Dola, asal Jerman, warna kesukaan hitam gelap. hai semua. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ivan, asal Tangsi, warna kesukaan merah dong. hai. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memperkenalkan diri dan salam kenal. Selanjutnya yaitu tahap selanjutnya di mana saya akan mengulangi sedikit, yaitu konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien guna untuk menyelesaikan masalah-masalah klien yang klien alami. Kemudian tujuan dari konseling Islam tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kawan-kawan sedang alami yang mungkin tidak sanggup kalian selesaikan sendiri dan kalian butuh teman untuk bercurhat. Tata cara pelaksana ya seperti yang saya telah jelaskan tadi, yaitu terdiri dari 8 orang dan kalian boleh mengutarakan masalah apa yang kalian alami. Baik, apakah dari kawan-kawan ada yang ingin mengutarakan masalah? Ya, silakan kepada saudara Zria. Saya mempunyai sedikit masalah mengenai, tapi masalah saya tidak terlalu besar, Mas. Iya. Cuma masalah hal yang kecil. Ya. Mungkin kawan-kawan sini banyak yang makannya, cuma saya usulkan duluan. Ya. Saya mengambil pinjaman di pinjaman online, Oh iya. dan sekarang kemarin sempat saya bayar, tapi tak tinggal berapa juta lagi yang belum saya bayar. Terus itu apa lagi? Bukan. Habis itu besoknya pas saya pusat, tiba-tiba datang ini debt collector. Oh. Ya, saya sudah bilang sama dia minggu depan saya lunasi, tapi dia malah nih apa
Aduh. Maksa. Ya, maksa. Itu gimana nih? Baik, masalah baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin mengutarakan masalah lagi? Ya, Bang. Ya, silakan pada saudara Syed. Kedua yang saya alami sekarang itu bermain judi online. Baik, selanjutnya apakah ada masalah? Ya, Pak. Ya. Jadi masalah saya sekarang masalah kecanduan PMO, Pak. Gimana tuh? Baik. Lain apakah masih ada masalah? Baik, saya rasa tidak ada. Kita sekarang mau menyelesaikan masalah di mana dulu? Pada judi, apa PMO, atau yang kecanduan pinjol? dulu. PMO. Ini yang besar. Baik. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMO itu merupakan perbuatan yang mungkin merugikan tubuh kita sendiri, yaitu di mana rusaknya sel otak, lalu kakunya ketika kita berbicara, hilangnya rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Mungkin dari saudara, apa yang bisa, mengapa faktor tersebut, faktor yang terjadi padanya itu sehingga Anda melakukan PMO tersebut? Faktor melakukan PMO biasanya, Pak, ketika kesendirian, Pak. Karena tidak tahu melakukan apa hal yang ingin dilakukan, maka terjadinya PMO, Pak. Yang lain ada yang ingin mengutarakan pendapat mungkin? Mungkin saya ingin bertanya ke korban. Ya. Biasanya dilakukan itu mana? Biasanya ya ini satu rahasia. Kadang saya, Pak, di rumah. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin mengutarakan pendapat tentang hal PMO? Sebenarnya saya ingin bertanya kepada korban. Ya. Si korban biasanya melakukan PMO itu gimana sih? Penasaran? Saya melakukan PMO itu kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di sela-sela waktu yang nggak ada kawannya, yang tidak ada kawannya, yang tidak ada keramaian. Disitulah terjadi masalah PMO. Di rumah bisa jadi, ataupun di kampus ada. Mungkin kita tahu bahwa si saudara Rahmat melakukan PMO itu dikarenakan karena waktu-waktu yang kurang efektif, kebanyakan waktu luang. Sebenarnya apalagi yang kita ini sebagai mahasiswa semester 6 ini bisa mencari hal-hal yang mungkin bermanfaat, seperti misalnya setelah pas di kampus, ya belajar dengan tekun, jangan sampai di kampus lalai dengan HP. Di saat dosen menjelaskan kita lalai dengan HP. Kemudian harus menjauhi yang mungkin hal-hal yang dapat menyebabkan kita terpancing, seperti menjaga mata, menjaga pikirannya sampai melambung. Kemudian aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam handphone itu sangat mempengaruhi, memicu nafsu kita supaya melakukan hal tersebut. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin mengutarakan pendapat ini? Dari saya, Ya, silakan. lama langsung aja nikah. Cocok. Oh, dijadikan istri gitu ya? Bagus. Mungkin dari Mungkin dari oh ya, silakan. Tambahan dikit, bisa diisi dengan olahraga waktu luangnya. Iya, ya. Gimana sih? Mungkin saya sangat setuju dengan pendapat si Nanda Sulpani. Dola. Dola, pendapat si Dola. Karena ya mengisi waktu luang itu sangat penting, karena waktu kosong itu kita mungkin saat-saat yang kita tidak tahu melakukan apa. Jadi terpengaruh lah, apalagi terpicu dengan hal yang mungkin seperti tadi aplikasi Twitter, TikTok dan lainnya. Mice. Mungkin kalau yang dari pendapat saya juga sangat setuju, cuma itu mungkin agak jauh Belum waktunya. menikah. Belum waktunya sih. Mungkin lain? Well, Iya, silakan. kalau dari saya sebenarnya Pak, meningkatkan mutu ibadah itu sangat penting ya Pak. Ya, bangun pagi, sholat subuh. Jangan sholat subuh pas waktu zuhur itu. Iya. Jadi
bangun pagi kedisiplinan itu dibangun dari sekarang. Saya juga sangat setuju dengan pendapat saudara Bata sebagaimana firman Allah, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu salat dapat mencegah kita dari keburukan. Jadi itu bukan hanya sekedar kita sholat, tapi tata cara yang benar, khusyuk, disiplin, tepat waktu, Nanti wajib. ya wajib. Mungkin itu sangat pengaruh besar, salah satu pengaruh besar supaya kita terhindar dari hal-hal yang keji. Kawan-kawan yang lain mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapat. Ya, baiklah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ini sudah agak garing. Minum dulu. Ya, minum. Ini kurang gelasnya. Nggak apa-apa, dipancing ya. Ini aja lagi. Amin. Sudah. Sama ini canduan mabuk. Baik, ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat? Oke, kita next ke masalah berikutnya. Baik. Mungkin itulah saudara Ahmad apa yang telah disampaikan pendapat oleh kawan-kawan diterapkan mungkin bisa mengubah diri Anda insyaallah ke depannya. Lebih baik. Amin. Kita doakan kepada saudara. Baik, selanjutnya Coba. masalah pinjol atau judi dulu? Judi. Sekarang kita ke permasalahan judi, yaitu sebagaimana sudah kita ketahui bahwa judi adalah perbuatan yang sangat keji, haram hukumnya dan Allah marah. Mungkin kepada saudara saya, mengapa Anda sangat kecanduan terhadap apa yang membuat Anda sangat bersemangat sehingga Anda itu dapat melakukannya setiap saat? Sebenarnya ada dua hal yang mengaruhkan saya bermain judi. Yang pertama itu pengaruh lingkungan. Yang kedua rasa penasaran saya untuk mendapatkan uang yang besar dengan waktu yang cepat. Oh, judi itu dia dapat meningkatkan uang secara instan 2 kali lipat. Oh iya Pak. Saya Pak ingin bertanya kepada si saudara Syed Adam, berapa banyak pengeluaran ketika Anda bermain judi online ya? Berapa banyak pengeluarannya? Mungkin karena kita masih kuliah juga, ada sekitaran 10 juta. Lebih banyak pengeluaran apa keuntungan? Selama saya bermain judi itu lebih banyak pengeluaran daripada keuntungan. Jadi 10 juta itu secara keseluruhan atau apa? Keseluruhannya 10 juta. Berjudi. Berbicara soal berjudi. Pernahkah kalian menemukan orang yang kaya dengan judi? Ada. Di mana? Ada penjudi asal Medan yang main di Amerika, dia bisa membawakan keuntungan dalam sekali main 25 miliar dengan modal yang kecil. Ya, Kita instruksi Abdul deh. Saya kurang setuju dengan pendapat beliau ya. Kalau gitu dia sudah menjadi orang terkaya di dunia sekarang. Kalau misalnya Anda berkata seperti itu, Anda belum tahu kerugian dia sebelum mendapatkan 25 miliar tuh mungkin 35 miliar bisa jadi minus. Instruksi. Jangan terpengaruh dengan Beliau Instagram. tidak mengatakan orang terkayanya, tapi orang kaya. Benar. Yang kaya dengan judi. Yang kaya dengan judi. Bukan orang terkaya. Tapi orang yang kaya dengan judi bisa jadi orang terkaya di dunia. Belum tentu. Ya belum tentu emang untuk penjudi. Penjudi tidak bisa tidak akan pernah bisa kaya. Instruksi. Telepon ada yang judi. Telepon. Kaya adalah Udah dulu ya. bukan dari ulama. Saya merasa yang dikatakan oleh Nopal tadi, yang kaya karena judi, dia ada usaha yang lainnya selain berjudi. Saya telah melihat pendidikan yang penjudi yang dikatakan Nopal tadi. Dia nyampe pendidikan sampai S2. S2 ini itu aja. Oh, jadi mungkin maksud dari saudara Azriel dan Abdul yaitu tidak ada emang orang yang kaya dengan judi, tapi pasti ada pekerjaan sampingan. Kekayaan yang dihasilkan dia misalnya dari berapa? 25 juta. Miliar, 20 miliar. Bukan dihasilkan dari judi saja loh, tapi mungkin dari pekerjaan sampingnya ya. Enggak.
instruksi. Ya. Emang dari kasino karena dia mengikuti pernah menjadi beberapa kali turnamen itu menang. Saya instruksi. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Noval Aziz. Bonds. Oh, kepada Bons, seberapa banyak orang yang kaya dengan perjudian dan seberapa banyak orang yang kaya dengan real kayanya, Dengan usahanya. dengan usahanya. Emang banyak dari real usahanya. Berarti kita katakan perjudian itu tidak bagus menurut pendapat Bons. Ya baik, betul apa? Oke. Berarti maksudnya ya seberapa banyak pun uang yang dihasilkan dari judi untuk apa banyak tapi tidak nakal. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa judi itu haram. Jadi terkadang orang bermain judi itu bukan karena ingin kaya, tapi nafsu. Tidak ada orang yang kaya dengan, maksudnya orang mencari kekayaan dari judi itu fatal, sedikit kalaupun ada. Jadi janganlah maksudnya mengadu nasib di perjudian. Sering-sering bersedekah, meminta kepada Allah, yang berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Sang Pencipta. Jadi mungkin saya rasa sudah clear masalah perjudian. Kemudian kita lanjutkan kepada masalah selanjutnya, yaitu pinjaman online. Pinjaman online itu maksudnya pinjam itu boleh di dalam Islam. Namun mengapa di sana Anda melakukan pinjam meminjam, Anda mendapatkan masalah. Anda meminjam itu untuk apa dan kenapa? Dan bagaimana cara Anda meminjamnya? Yang meminjam karena perlu dana yang besar untuk mengobati saya dan penyakit DM yang sering dialami oleh orang tua saat ini. Di situ saya meminjam lewat aplikasi pinjol. Saya download di Play Store. Bunga tidak disebutkan di aplikasi tersebut. Tetapi ketika saya sudah meminjam, bunga makin lebih besar. Bunganya muncul secara tiba-tiba. Saya sudah membayarnya, melunasi semua pinjaman saya. Tinggal bunga yang makin hari makin besar tersebut yang belum saya bayar. Mungkin pendapat dari Kons gimana? Berarti per hari bunganya naik. Ya, Dalam polisi Anda belum membayar lunas. utang yang pinjaman saya saya lunasi. Oh, tapi bunganya naik secara tiba-tiba. Ya, Yang menanam bunga Itu. siapa? aplikasinya. Kamu sama, saya margin aja. Bapak yang download tadi. Yang bodoh ya. Mungkin ada pendapat yang ingin diutarakan oleh saudara-saudara. Ya. Ya, silakan. Mungkin kalau misalnya untuk dana yang cepat besar, ya kalau untuk saudara sulit untuk meminta bantuan. Ya makanya solusi yang paling benar yaitu meminta di pinjaman online. Tapi kita harus melihat juga itu terdaftar di OJK atau enggak. Jadi nanti misalnya kita terdaftar di OJK, mereka tidak bisa sembarangan menaikkan bunga tersebut karena sudah diatur dalam Perpres Jasa Keuangan. Dan Anda bisa melaporkannya kalau ada penipuan di dalamnya. Itu mungkin opini dari saya untuk saudara Azrian untuk kedepannya. Insyaallah. Saya doakan ini ya. Terbaik. Berarti pinjaman yang Anda lakukan itu apakah sudah tadi OJK yang disebutkan oleh Abdul ini? Saya tidak tahu terdaftar di OJK apa atau enggak apa. Tapi bagaimanapun pada saat itu saya sangat memerlukan uangku. Ya mungkin pinjaman online itu maksudnya tersedia 24 jam Ya. siap melayani. Jadi makanya mungkin itu pilihan terakhir dari kebanyakan orang ya, daripada kalau kita harus meminjam atau meminta di saudara-saudara kita mungkin agak sulit. Nah, ya. Mungkin seperti itu ya. Apakah salah Pak kalau kita meminjam di pinjaman online? Itu mungkin tergantung bagaimana sisi bunganya. Lalu ketika ya kita misalnya syarat kapan membayar, itu ada bunganya ya saudara ya. Ya. Tapi tiba-tiba bunganya makin hari makin naik. Iya.
Itu masalahnya. Instruksi. Ya. Mungkin saya setuju dengan saudara Abdul, tapi Anda harus membayar juga atau harus melunasi sesuai dengan Anda sudah meminjam, berarti Anda sudah siap dengan konsekuensinya. Kan kalau berarti kalau aplikasi tersebut tidak terdaftar OJK, saya sah-sah saja menjadi tidak bayar. Bagaimana nih yang lain? Skripsi. Ya. Kalau untuk saudara Adrian, Apa? sebenarnya boleh-boleh saja meminjam di pinjaman online, tapi kita harus membudidayakan membaca peraturan yang tertera pada aplikasi tersebut. Nah, itu. Mungkin untuk pinjam-meminjam itu ya boleh, tidak salahnya. Cuma ya misal kayak tadi yang aplikasi itu per hari makin naik, berarti ya orang tersebut menanggung nanti di hari akhirat. Itu lebih ke penipuan. Iya. Nah, Oh. jadi aplikasi-aplikasi yang seperti itu harus dihindari ya, sebenarnya. Sebagaimana firman Allah yang dikatakan dalam dalil, ahallallahu al-bai' wa harrama riba, yaitu Allah mengharamkan riba. Di pinjaman saudara tadi sudah jelas ya, ada bunganya, itu sudah jelas ada ribanya. Jadi mungkin saat Anda ingin melakukan pinjaman ke depannya, Anda harus lebih teliti apakah aplikasi tersebut terdaftar di OJK atau persyaratannya misalnya tidak ada bunga ataupun ada bunga, ya mungkin seperti itu ya, agak lebih teliti lagi. Mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan ya semoga kita diberkahi oleh Allah. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai konselor mengundurkan diri. Terima kasih saya ucapkan kepada klien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.